Next ada bidang horizontal. Tadi bidang horizontal itu membagi jadi bagian atas dan bagian bawah. Di sini ada 6 istilah, namun kita bisa singkatin jadi 4 aja. Yang pertama kakak mau bahas adalah superior dan inferior. Lebih superior artinya atas, inferior artinya bawah. Jadi kalau misal kita bilang kepala letaknya lebih inferior daripada dada, menurut teman-teman bener nggak? Kasih reaksinya dong. Salah, salah. Kalau bener kasih reaction hati, bisa nggak ya? Jadi superior artinya di atas, inferior artinya bawah. Jadi kalau kita bilang kepala letaknya lebih superior daripada dada, bener-bener ya. Nah, nama lainnya superior itu kranial. Karena ingat tadi kranium itu kan tengkorak ya. Nah, artinya lebih ke kranial, artinya lebih ke atas. Tapi biasanya ini dipakai buat ada organ-organ yang di dalam kepala aja. Misal, mata letaknya lebih kranial daripada hidung, seperti itu ya. Sedangkan kaudal itu lawan katanya, artinya juga sama, ke arah bawah itu. Nah, kemudian ada sedikit yang berbeda. Tadi kan kita bahas superior, inferior. Superior itu atas sama dengan kranial juga, inferior itu bawah sama dengan kaudal juga. Nah, ada yang sedikit mau mirip, yaitu superficial dan profundal. Superficial itu artinya di permukaan. Apakah artinya sama dengan atas? Ya, masih tetanggaan lah sama atas, tapi ini artinya di permukaan. Kalau profundal itu artinya dasar atau basis paling bawah. Biasanya kita pakai ini saat mendeskripsikan misal lapisan-lapisan kulit. Lapisan yang ada rambutnya itu permukaan lebih superficial daripada misal yang ada pembuluh darahnya gitu ya. Superficial artinya permukaan, sedangkan profunda artinya dasar. Dan terakhir ada bidang sagital. Ingat tadi bagian sagital tuh membelahnya di tengah begini ya, membentuk midline. Namun sebelum kita bahas itu, kakak mau kenalin dulu sama kanan dan kiri. Kanan itu bahasa anatomisnya dextra. Kiri itu bahasa anatomisnya sinistra ya. Misal tangan kanan berarti ekstremitas atas dextra. Kalau tangan kiri ekstremitas atas sinistra. Itu kanan dan kiri. Sampai di sini dahulu. Habis itu kan tadi ada konsep yang namanya garis sagital yang membelah di tengah menjadi yang namanya midline. Nah, kalau kita sudah kenal midline, ada arah yang mendekati ke midline, ada arah yang menjauhi dari midline itu. Yang mengarah ke midline itu kita sebut arah medial, sedangkan yang menjauhi kita sebut dengan lateral. Itu kalau misal kita mendeskripsikan sesuatu yang mengarah ke midline ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau misal kita bahasnya yang nggak terhubung sama midline, misal kayak tadi ekstremitas atau tangan, kaki. Tadi kan kakak bilang tubuh manusia itu kan kayak satu tiang kemudian ditempelin 4 anggota gerak gitu ya. Nah, kalau tangan kira-kira gimana? Nah, kita sebutnya proksimal atau distal. Proksimal itu lebih mendekati dan distal itu menjauhi. Namun mendekati atau menjauhi apa, Kak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi bayangin kalau tangan kan begini ya. Nah, kita cari tahu dia nempelnya kemana. Jadi kalau tangan kan nempelnya ke bahu. Nah, berarti kalau proksimal itu mendekati bahu, distal itu menjauhi. Ini nggak harus selalu bahu ya, karena kan kalau kaki termasuknya kan pinggul ya. Jadi proksimal dan distal ini kita pakainya di ekstremitas, tangan, kaki, lengan gitu. Dan mendeskripsikan dia mendekati atau menjauhi titik terhubungnya ekstremitas itu sama tubuh. Jadi kakak ulangin kalau medial dan lateral itu berdasarkan midline biasanya di tubuh ya. Kalau ke arah tengah atau ke arah midline itu disebut medial, sedangkan menjauhi disebutnya lateral. Kalau dalam ekstremitas, misalnya tangan, kaki itu menggunakannya proksimal dan distal. Dilihat berdasarkan titik terhubungnya ekstremitas itu sama tubuh. Jadi misal kita contohin ya, pergelangan tangan itu letaknya lebih distal daripada siku. Kira-kira bener nggak? Ayo coba coba kakak kasih waktu buat merenung dulu ya. Betul, Kak. Oke, wah luar biasa ya. Karena kan pergelangan letaknya lebih jauh daripada siku ya kalau kita lihat berdasarkan titik terhubungnya yaitu di sekitar bahu ya. Jadi disebutnya lebih distal, lebih jauh. Begitu ya.
Itu tadi kita udah bahas mengenai bidang dan arah-arahnya. Sekarang kita mau bahas mengenai strukturnya. Mungkin teman-teman kalau sudah ngeliatin nama-nama anatomis itu ada foramen, ada fovea lah, dan banyak sekali macam-macam. Ya itu memang dinamai begitu. Namun kakak punya rumusnya ya. Jadi sesuatu yang di depan itu biasanya ngomong tentang strukturnya. Yang di belakang itu namanya. Jadi misal di sini nih ada foramen mental. Nah, foramen mental itu di depannya itu mendeskripsikan dia itu benda apa dan belakangnya itu baru namanya. Nah, kakak ada beberapa listnya nih. Contohnya foramen itu artinya lubang. Fossa itu artinya cekungan. Sinus itu rongga. Contohnya nih, kayak yang pernah sinusitis di hidung itu kan rongga di hidungnya penuh ya. Nah, rongganya itu disebut sinus, misal ethmoidalis. Nah, sinus itu mendeskripsikan rongga, ethmoid itu namanya ya. Nama-nama lain, struktur lain contohnya kayak fovea itu cekungan kecil, tuberculum itu tonjol, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari sendiri karena jujur ada banyak banget. Nah, ketika kita mau ngira-ngirain area itu tuh sebetulnya apa dan di mana sih, kakak punya rumusnya. Biasanya ya bisa rumusnya itu istilah strukturnya dan yang belakang itu mendeskripsikan lokasinya. Kita ambil contoh lagi foramen mental ya. Tadi ingat foramen itu merupakan lubang, mental itu merupakan struktur nama area. Dagu kita itu disebutnya area menton. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangin di situ, berarti foramen mental adalah apa? Ya lubang yang letaknya di sekitar dagu. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya benar di situ memang ada lubang. Biasanya saraf keluar di situ buat ngasih sarafin ke gigi-gigi depan. Di situ biasanya kita anestesi kalau mau cabut gigi depan. Gitu guys. Tapi ini cuman most of the time ya. Kadang-kadang ada juga sesuatu yang dinamain karena bentuknya begitu. Maksudnya biar biar enak aja. Tapi tetap nama di depan adalah istilah strukturnya, nama di belakang adalah lokasinya. Kakak kasih contoh begini. Ini kan kebetulan ada foramen mental karena bagian dagu namanya menton. Jadi ya mirip-mirip lah ya. Ada juga skenario di mana namanya itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali, tapi masih bisa ditebak. Coba bayangin otot yang di punggungnya yang enak kalau dipijit-pijit itu ya. Itu ototnya itu bentuknya seperti persegi tapi kebalik. Bentuknya itu trapezius. Nah, bahasa anatominya otot adalah musculus. Nah, otot di belakang sini disebutnya apa? Musculus trapezius. Karena kenapa dia bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau nggak istilah struktur, belakangnya lokasinya, bisa aja istilah struktur plus entah strukturnya atau kelihatan seperti apa. Kira-kira seperti itu.